Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi akan membahas tentang persamaan logaritma. Di sini kita akan mempelajari berbagai bentuk persamaan logaritma. Kita mulai nanti dari definisi persamaan logaritma, solusi persamaan logaritma, kemudian bentuk-bentuk persamaan logaritma dan solusinya. Materi persamaan logaritma adalah materi matematika peminatan di SMA kelas 10. Oke, kita mulai. Persamaan logaritma adalah suatu persamaan yang memuat bentuk logaritma dengan basis atau numerusnya memiliki variabel ya. Jadi basis atau numerusnya memiliki variabel. Contohnya adalah 2 log X tambah 4 sama dengan 16. Di sini numerusnya ya, ini X tambah 4, di sini mengandung variabel. Atau nomor 2, X log 3X tambah 3 kuadrat sama dengan 4. Ini numerusnya mengandung variabel, basisnya juga mengandung variabel. Kemudian yang ketiga, X log X kurang 2 sama dengan 1 tambah X log 4X. Jadi di sini persamaannya kiri kanan mengandung variabel. Ini adalah contoh-contoh dari persamaan logaritma. Yang kita pelajari pada persamaan logaritma ini adalah sebenarnya mencari nilai-nilai X ini ya. Jadi mencari nilai-nilai atau variabel-variabel yang belum diketahui. Variabel-variabel yang belum diketahui ini kita sebut sebagai solusi dari persamaan logaritma. Jadi apa itu solusi persamaan logaritma? Adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan logaritma sedemikian sehingga bernilai benar. Artinya ketika kita coba substitusikan ke dalam persamaan itu kembali, maka ruas kiri dan ruas kanannya akan bernilai sama. Ya, itu yang kita sebut sebagai persamaan logaritma. Oke, selanjutnya kita akan memberikan contoh apa yang dimaksud solusi itu ya. Periksalah apakah X sama dengan 4 merupakan solusi persamaan 2 log 2X tambah 8 sama dengan 4. Untuk memeriksa apakah X sama dengan 4 ini merupakan solusi, kita cukup mensubstitusikan nilai X sama dengan 4 itu ke dalam persamaan. Jadi ketika kita substitusikan X sama dengan 4, 2 log 2X tadi berarti 2 kali 4 tambah 8 sama dengan 2 log 8 tambah 8, 16 ya. Berarti ini 2 log 16. 16 itu kita ubah karena basisnya 2, maka kita ubah ini bentuknya 16 itu 2 pangkat 4. Dengan sifat logaritma, 4-nya kedepankan. Berarti 4 kali 2 log 2, 2 log 2, 1. Berarti 4 kali 1, 4. Jadi ini benar ya. Ini benar. Berarti ketika ini dimasukkan ke sebelah sini, maka nilainya sama dengan 4. Berarti benar. Oke, kita berikan latihan. Periksalah apakah X sama dengan 41 adalah akar dari atau nilai-nilai X yang memenuhi 3X tambah 2 log 27 sama dengan 5 log 3. Silahkan dicoba, itu kita anggap sebagai latihan ya. Oke, selanjutnya kita akan memperkenalkan bentuk-bentuk dari persamaan logaritma dan solusinya gitu ya. Kita ada memperkenalkan di sini 5 bentuk persamaan logaritma beserta solusinya. Yang pertama, jika A log fx sama dengan A log p dengan syarat basisnya ini ya, A besar dari 0 dan A tidak 1, maka nanti kalau kita ini lakukan kanselasi atau pencoretan, maka akan tinggal ini kita coret fx sama dengan p dengan syarat fx besar dari 0. Jadi nanti kita lakukan pencoretan jika basisnya sama ya. Oke, yang kedua, jika A log fx sama dengan B log fx. Di sini basisnya beda, tetapi numerusnya sama. Numerusnya sama dengan syarat basis itu AB itu besar dari 0 dan AB itu tidak 1. Maka kalau kasus seperti ini ketemu, maka yang mungkin itu adalah fx-nya sama dengan 1 dengan syarat fx itu juga besar dari 0 gitu ya. Jadi kalau nanti basisnya berbeda tapi numerusnya sama, maka pastilah numerus itu bernilai 1. Kasus ketiga, jika fx log A sama dengan P, sini
basisnya yang mengandung X nanti di sini log A sama dengan P, maka Fx itu besar dari 0 dan Fx itu tidak sama dengan 1, itu syarat basis tadi. Maka apa yang berlaku di sini kita gunakan saja adalah sifat dari logaritma. Maka ini kita kembalikan ke bentuk bilang berpangkatnya di bentuk logaritma, maka kita kembalikan ke bentuk pangkat, yaitu Fx pangkat P sama dengan A dengan syarat A-nya besar dari 0. Itu bentuk ketiga. Bentuk keempat. Bentuk keempat di sini Hx log Fx sama dengan Hx log Gx. Di sini basisnya Hx mengandung variabel, kemudian numerusnya juga berbeda. Nah, kasus ini kapan terjadinya? Kapan dia bisa diselesaikan? Yang pertama, kalau kita ini dicoret dulu logaritmanya, maka nanti tentu Fx sama dengan G kalau ini dicoret gitu ya. Oke, kasus kedua, kapan ini terjadi? Kalau Fx-nya besar dari 0. Nih, kemudian Fx itu tidak sama dengan 1. Kemudian Hx-nya besar dari 0 gitu ya. Hx-nya besar dari 0. Lalu bagaimana dengan Gx? Apakah Gx tidak berperan di sana? Ya. Nah, peran Gx-nya hanya di bagian pertama tadi ini ya, peran Gx-nya. Oke, bentuk kelima kita ketemu bentuk persamaan kuadrat yang mengandung logaritma. Jika A log Fx kuadrat tambah B A log Fx tambah C sama dengan 0, dengan A besar dari 0, A tidak 1, kemudian Fx besar dari 0, maka kita misalkan ini ya, A log Fx ini kita misalkan dengan P mungkin atau dengan sesuatu, sehingga nanti bentuk ini dapat kita ubah menjadi AP kuadrat tambah BP tambah C sama dengan 0. Nah, ini udah berbentuk persamaan kuadrat biasa dan kita tinggal faktorkan. Nanti dari sini dapat P1 dan P2. Dari P1 ini kita dapatkan nanti X1 dan dari P2 ini kita dapatkan X2 yang merupakan solusi dari persamaan logaritma. Oke, itu teori pengantar tentang bentuk-bentuk persamaan logaritma beserta solusinya. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk persamaan logaritma ini. Oke, berikut kita berikan ada 7 contoh soal yang akan kita coba selesaikan dengan memanfaatkan tadi persamaan logaritma dan solusinya ya, berbagai bentuk dari persamaan logaritma. Kita mulai dari soal yang A, yang ini yang sangat mudah. Kita coba jawab. Yang A ini 4 log X kuadrat sama dengan 2. Jadi ini kita dapat mengubah 2 ini mengikuti bentuk log. Berarti ini tetap 4 log X kuadrat sama dengan ini 4 log 4 pangkat 2 ya. Karena 4 log 4 1, ini pangkatnya kedepankan maka kembali 2 dia. Ini karena sudah berbentuk log, kita bisa langsungkan ini. Maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 4 kuadrat atau 16. Berarti ini X saja sama dengan akar 16 plus minus 4. Oke, itu jawaban yang pertama. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah plus minus 4. Soal kedua yang B. Nilai X yang memenuhi 5 kurang 4X log X kuadrat kurang 7X kurang 5 sama dengan log 10. Oke, berarti kita coba tulis lagi. 5 kurang 4X log X kuadrat kurang 7X kurang 5 sama dengan log 10. Kita ingat kalau ini tidak ditulis berarti sini 10 ya. Berarti 10 log 10 1. Oke, kita manfaatkan itu. Berarti 5 kurang 4X log X kuadrat kurang 7X kurang 5 sama dengan 1. Ini kita manfaatkan sifat logaritma. Berarti ini terjadi jika dan hanya jika ya, A log B sama dengan C, jika dan hanya jika A pangkat C
sama dengan B gitu ya. Berarti ini pangkatnya kan. Berarti pangkat dari numerus. Berarti 5 kurang 4x kuadrat pangkat x saja, sorry. Itu ini sama dengan x kuadrat kurang 7x kurang 5. Ya, jadi ini satu ini dia pangkatnya. Ini kita selesaikan. Kita peroleh x kuadrat kurang 3x jadinya, ini ke sini. Kemudian ini jadinya adalah kurang 10 sama dengan 0. 5 ke sini jadi negatif 5 ya. Negatif 10 jadinya. Ini kita faktorkan. Ini x, x kurang 5, x tambah 2. Berarti ini x sama dengan 5 atau x sama dengan negatif 2. Nah, kalau kita masukkan negatif 2 ke sini, 5 kurang 4 kali negatif 2, berarti tambah jadinya ya. Kemudian ini juga x kuadrat, jadinya nanti adalah tambah. Nah, kalau 5 kita masukkan, 4 kali negatif 4 kali 5, negatif 20, berarti negatif. Nah, syarat tadi basisnya tidak boleh, basisnya itu harus besar dari 0 ya. Berarti ketika 5 ini berarti dia tidak memenuhi. Kita bikin tak memenuhi ya. Kita bikin tidak memenuhi. Sedangkan untuk 2 dia memenuhi ya, karena positif. Maka jawabannya adalah x sama dengan negatif 2. Oke, itu soal A dan B. Kita akan coba jawab soal yang C. Oke, kita akan coba bahas soal yang C. Nilai X yang memenuhi A log 3X kurang 1 dikali 5 log A sama dengan 3. Sepintas lalu kita mungkin tidak bisa menyelesaikan soal ini karena ada dua variabel. Sini ada A, ada X. Tapi kita akan coba menyelesaikannya dengan trik cerdik. Kita ingat bahwa sifat pertukaran ya. A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi ini kali ini sama dengan ini kali ini ya. Saya tukar tempat. Kita coba tukar tempat. Berarti ini jadinya 5 log A dikali A log 3x kurang 1 sama dengan 3. Tidak ngaruh. Ini sifat menyambung ya. Jika 5 log A dikali A log 3x kurang 1, jawabannya adalah tentu 5 log 3x kurang 1 sama dengan 3. Nah, kalau kita manfaatkan kembali ke bentuk berpangkat, jika dan hanya jika ini berlaku kapan? Tentu 5 pangkat, atau kita tulis dulu ini ya, 3x kurang 1 sama dengan 5 berpangkat 3. Oke, berarti ini 3x kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3, 125. Berarti 3x saja adalah 126. Berarti x sama dengan 42. Oke, 126 dibagi 3, 42. Selesai. Oke, ini jawabannya. Gampang ya. Jadi kita memanfaatkan disusun seperti ini ya, kita susun balik aja. Sifat pertukaran ya, sifat komutatif. Itu soal yang C. Oke, selanjutnya kita coba soal yang D. Ini soal D ya. Oke, ini soal yang D. Nilai X yang memenuhi 3 log X berpangkat 2 tambah 3 log X juga sama dengan 15. Ini sebenarnya dari tampilan soalnya cukup sulit ya. Tapi kalau kita selesaikan dengan cara sederhana gampang sekali. Ini kan 3 log X pangkat. Pangkatnya boleh dikedepankan. Kita tulis pangkatnya. Dikedepankan pangkatnya. Coba. Berarti jadinya 2 tambah 3 log X. Ini pangkatnya. Dikali 3 log X. Sama dengan 15. Paham ya perubahan ini? Ini pangkatnya ini dikedepankan. Kemudian ini kalikan ke dalam sini. Jadinya adalah 2 dikali 3 log X ditambah ini kali ini
tentu 3 log X kuadrat ya, sama dengan 15. Ini kita susun, berarti jadinya adalah 3 log X kuadrat, saya kedepankan yang kuadrat ini, tambah 2 dikali 3 log X, ini kurang 15 sama dengan 0. Iya, bentuk persamaan kuadrat. Jadi ini kita misalkan aja. Misalkan P sama dengan 3 log X. Sehingga kita peroleh nanti bentuk ini jadinya adalah bentuk P kuadrat tambah 2P kurang 15 sama dengan 0. Kita coba faktorkan mungkin. Iya, kita faktorkan, dapatnya nanti adalah P tambah 5P kurang 3 ya. Iya, sama dengan 0. Berarti ini P-nya kita dapatkan negatif 5 atau P-nya sama dengan 3. Oke, dari sana kita kembalikan ke dalam bentuk P. Kita bilang P-nya anggap P1, ini anggap P2. P1 kita sama dengan 5 ya. Berarti negatif 5, berarti ini 3 log X sama dengan negatif 5. Oke, berarti ini 3. Ini kalau kita cari langsung berapa ini jawabannya? Jika dan hanya jika. Tentu 3 pangkat negatif 5, berarti X sama dengan 3 pangkat negatif 5. Sama dengan berapa? 3 pangkat 5. 3 pangkat negatif 5 berapa itu? Kita biarkan aja tuh. Ini X1. Kemudian yang P2 nya nanti adalah tentu 3 log X sama dengan 3. Jika dan hanya jika X nya sama dengan 3 pangkat 3. Atau ini 27 ya. 27. Oke, itu jawaban kita, soal kita yang ke D, yang keempat. Soal kita yang keempat. Cukup paham ya, jadi dapat X1 nya adalah 3 pangkat negatif 5 dan X2 nya 3 pangkat 3 atau 27. Selesai. Kita coba lagi soal yang ke E. Oke, ini soal yang E. 4 log X kuadrat kurang 2 log akar X kurang 3/4 sama dengan 0. Ini kalau dilihat sebentar lalu udah ketemu bentuknya ya, tapi kita perlu modifikasi sedikit. Ini dan ini. Berarti ini tetap 4 log X kuadrat kurang, atau ini juga diubah dulu mungkin. Karena ini 2 log ya, berarti ini 2 pangkat 2. Boleh kita tulis 4 itu 2 pangkat 2. Kurang. Ini akar X ini kan X pangkat setengah ya. Boleh kedepankan. Berarti ini setengah 2 log X. Oke. Kurang 3/4 sama dengan 0. Ini 2 pangkat 2, ini X pangkat 1, berarti kedepankan setengah juga ya, berarti setengah. Kalau dikuatkan berarti jadinya 1/4 ya, 1/4 kurung, boleh tinggal 2 log X dikuadratkan. Jadi sebenarnya ini kan tadi setengah ya, 1 sini setengah, cuman dikuatkan jadi 1/4, paham ya? Kurang setengah 2 log X kurang 3/4. Oh, ini karena mengandung pecahan semua kurang cantik. Kita kali semuanya dengan 4. Kita kali dengan 4. Jadi 4 kali 1/4 ini habis, berarti tinggal 2 log X kuadrat kurang 4 kali setengah 2, berarti 2 kali 2 log X kurang 3 sama dengan 0, karena 3/4 kali 4. Jadi ini kita tinggal misalkan.
Misalkan berarti ini P sama dengan 2 log X. Sehingga kita peroleh bentuk ini, jadi nanti adalah P kuadrat kurang 2P kurang 3 sama dengan 0. Dengan cara yang sama dengan tadi, kita faktorkan ini. Ini P kurang 3 tambah 1, berarti P1 sama dengan 3 atau P2 sama dengan negatif 1. Kita kembalikan ke 2 log X, berarti P1 sama dengan 2 log X1 sama dengan 3. Ini kapan terjadinya? Jika dan hanya jika X1 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau yang P2 nya 2 log X2 sama dengan negatif 1. Ini kapan terjadinya? Jika dan hanya jika X2 sama dengan 2 berpangkat negatif 1 sama dengan setengah. Selesai. Jadi jawabannya adalah 8 dan setengah. Itu tadi jawaban dari soal E. Kita punya 2 soal lagi, F dan G. Oke, kita coba jawab yang F. Nilai X yang memenuhi akar 2 log kurung akar 2 log X sama dengan 2. Kita lihat yang ini dulu, hubungannya dengan ini. Saya tulis lagi, akar 2 log kurung akar 2 log X sama dengan, kita ubah 2 ini. Ini sama nggak dengan akar 2 log akar 2 kuadrat? 2 ini. Kalau ini kedepankan kan 2. Akar 2 log akar 2 1. Berarti tinggal 2. Paham ya? Cara mengubah 2 menjadi seperti ini. Berarti ini kita tinggal coret, seret. Dapatkan akar 2 log X sama dengan akar 2 kan 2 pangkat setengah. 2 pangkat setengah pangkat 2 berarti 2. Sama aja. Ulang lagi. Berarti ini akar 2 log X sama dengan akar 2 log akar 2 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 2. Selesai. Oke, itu soal yang F. Selanjutnya kita akan bahas soal terakhir, soal G. Oke, kita akan menjawab soal yang G. Ini soal terakhir dari contoh soal kita pada kesempatan kali ini. Nilai X yang memenuhi 2 log kali 2 log 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 log X. Kita akan coba bahas soal ini. Pertama kita ubah dulu ini 1 ini ya, yang di ruas kanan ini. Yang di sini tetap dulu 2 log 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 1 itu 2 log 2 ya. Log 2 tambah 2 log X. Tambah berarti kali, karena basisnya sama. Berarti ini 2 log 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan, berarti ini 2 log 2 kali X, berarti 2X ya. Oke, kita lakukan kanselasi. Kita dapatkan 2 log 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 2X. Kita gunakan saja sifatnya. Ini berlaku kapan? Jika dan hanya jika 2 pangkat X tambah 1 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 2X. Ya, 2 pangkat 2X. Atau kalau kita susun, ini jadinya apa? Ini 2, ini dulu 2 pangkat X kuadrat. Yang ini boleh saya ubah menjadi 2 pangkat X kuadrat. Terus dikurang ini 2 kali 2 pangkat X. Karena 2 pangkat X tambah 1 itu kan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat X. Dikurang
3 sama dengan 6. Kenapa 3? Ini semua pindah ke sebelah sini ya, ke ruas sini. Sehingga ini seperti biasa kita misalkan P kuadrat kurang 2P kurang 3 sama dengan 0. Seperti biasa, ini kita faktorkan saja. Ini P kurang 3, ini P tambah 1. Jadi P sama dengan 3 atau P sama dengan negatif 1. Nah, kita kembalikan pemisalannya tadi. Kita selipkan di sini saja. P sama dengan 3, berarti P1 sama dengan 3. P kita tadi adalah 2 pangkat X ya. 2 pangkat X sama dengan 3. Maka ini X-nya, jika dan hanya jika X-nya di sini adalah X sama dengan 2 log 3. Bagaimana yang satu lagi? P sama dengan 1, P2 nya negatif 1. Nah, berarti kan 2 pangkat X sama dengan negatif 1. Apakah ini ada 2 pangkat berapakah yang bilang yang hasilnya negatif 1? Tidak ada ya, berarti ini tak memenuhi. Ini tidak memenuhi, sehingga jawaban satu-satunya adalah X sama dengan 2 log 3. Oke, selesai itu pembahasan beberapa soal yang berhubungan dengan persamaan logaritma dan solusinya. Untuk video selanjutnya yang akan kita buat adalah pertidaksamaan logaritma, grafik fungsi logaritma. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, komen, dan share.